Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Jumat, sekitar jam 7 kurang seperempat. Dan kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi jalanan agak sepi karena ini mungkin masih jamnya salat Id ya. Dan rencananya hari ini gua akan coba mengunjungi Tebet Eco Park. Mudah-mudahan hari ini nggak terlalu rame. Tapi sebelumnya gue akan ngelup dulu di loop dalam kota. Mungkin sekitar 40 atau 50 km. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Babi Cyclist. Oke, setelah gue loop dalam kota hingga 50 kilo, sekarang gue udah tiba di Tebet Eco Park. Dan di atas ini adalah jembatan penghubung yang menghubungkan antara sisi utara dan sisi selatan ya. Ayo kita cari dulu pintu masuknya. Kayaknya nggak terlalu rame guys, dan regulated ya, jadi dipasangin pagar keliling. Ini Tebet Eco Park. Ini adalah pintu masuk di sisi utara. Ke dalam dituntun boleh Pak ya? Iya, dituntun. Oke, makasih Pak. Jadi boleh masuk asal dituntun ya guys. Kita lihat-lihat dulu. Ini ada banyak foto-foto guys. Kawasan dilarang merokok. Gue tinggiin ya, supaya lebih kelihatan. Coba gue akan turun juga sedikit. Ini kayak model sistemnya amfiteater ya. Jadi Tebet Eco Park itu sebenarnya diawali dengan Taman Tebet yang dibuka tahun 2010. Ini fasilitas kamar mandinya banyak guys. Yang ini fasilitas parkir mobil. Jadi Taman Tebet itu terbagi menjadi dua, Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan. Dan sekarang gue sedang ada sisi utara ya, yang luasnya sekitar 7 hektar. Dan pada tahun 2021 ditutup untuk revitalisasi. Dan saat itu Pemda DKI bekerjasama dengan Australand. Ada sungai di tengah-tengah. Dan Taman Tebet direvitalisasi dan di tahun 2022 dibuka kembali dengan nama Tebet Eco Park.
Ini sisi utaranya itu banyak ayunan. Kalau nggak salah ini namanya community lawn. Ini bisa dipakai untuk kumpul-kumpul warga ya guys. Dan selama revitalisasi itu pohon-pohonnya dipertahankan ya, mungkin ada lebih dari 1000 batang pohon kayaknya. Nah ini udah mentok, itu kalau ke sana itu kayaknya apa namanya nih, ini paling ujung udah ya. Dan ini adalah petanya, itu tadi community lawn, plaza, ada thematic garden. Ayo kita lihat thematic gardennya sebelum kita pindah ke sisi selatan. Kayaknya ini nih thematic gardennya lebih ke area yang bisa dipakai buat piknik nih kayaknya. Ada model meja-meja panjang dan itu ada meja untuk barbecue. Kayaknya pas ya, hari ini nggak terlalu rame karena mungkin berbarengan dengan Hari Raya Idul Adha, jadi mungkin sebagian warga ada acara kurban di daerah rumah masing-masing. Ini pemandangan dari plaza utaranya. Dan ini adalah Infinity Bridge yang menghubungkan sisi taman utara dan sisi taman selatan. Jadi disebut Infinity Bridge karena kalau dari atas dilihat itu bentuk jembatannya seperti simbol infinity ya, seperti angka 8. Coba gua akan foto-foto dulu. Sorry kamera gue mati-mati guys, jadi videonya terpaksa gue sambung-sambung ya. Jadi gue sekarang ada di sisi selatan, tapi jalan ke arah jembatannya ditutup ya, jadi nggak boleh masuk.
dangkal kolam ikannya. Oh, rupanya di bagian selatan juga ada bangunan plasanya ya. Artinya akses pintu masuknya itu bisa dari utara maupun selatan. Lumayan nih luas, guys. Tapi yang sisi selatan ini modelnya bukan kayak drop off mobil ya, jadi langsung akses masuk pedestrian. Coba gue langsung aja, mumpung kameranya recordingin yang ada nih. Dan gue tiba di sisi paling selatan, dan di depan sana udah kelihatan gedung-gedung di Jalan MT Haryono ya. So ini mungkin bisa jadi taman hewan gitu buat latihan rintangan. Sungainya lumayan bersih ya guys. Dan harusnya ini bagian forestnya. Kalau pohonnya gede-gede gini sih harusnya taman ini bakalan sejuk sepanjang hari ya. Jadi enak buat hidup-hidup. Dan nggak perlu bayar untuk masuk, free. Dan untungnya dipagar, jadi terkontrol ya. Lumayan luas ya tempat teman anak-anaknya.
lumayan banyak. Dan last but not least, ini adalah jembatan penghubung antara sisi selatan dan sisi utara Tebet Eco Park. Dan ini disebutnya Infinity Bridge karena kalau dari atas tuh bentuknya kayak simbol infinity ya, angka 8. Jadi untuk berjalan dari sisi utara dan ke selatan harus ngelewatin jembatan ini. Ya, kalau nggak mau muter agak jauh bisa langsung pakai tangga ini langsung ke tengah-tengahnya. Tapi gue juga akan jalan. Ini adalah mapnya. Kita ada di kaki Infinity Bridge sisi selatan. Dan kita akan naik. Loopingnya lumayan landai ya guys, jadi nggak capek kalau jalan-jalan. Mungkin untuk yang pakai kursi roda juga kalau dibantu didorong nggak terlalu berat ini kayaknya harusnya. Tetap ya, sepeda harus dituntun. Itu pemandangannya guys. Nice. Adalah connectingnya kalau pakai tangga putar, dan kita tepat di atas bentang utama, di atas jalan yang membelah Tebet Eco Park menjadi dua bagian. Di sisi utara juga ada tangga putarnya, dan di sini ada prasasti peresmiannya. Ini April 2022 diresmikan oleh Anies Rashid Baswedan yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan ini tangga putarnya. Cukup lebar ya tangganya ya, nggak sempit-sempit banget juga. Dan sekarang kita menuruni rem di sisi utara.
Dan kita udah tiba di kaki bridge di sisi utara. Dari sini kita balik lagi ke arah Plaza Utara. Dan sudah kembali ke sisi Plaza Utara. Iklannya banyak banget ya guys. Ini pemandangannya guys. Oke, udah setengah 10, jadi mungkin habis ini gue akan start foto-foto dan habis itu kita cari Bami. So let's go. Oke, sekarang gue udah deket rumah gue di dalam kompleks perumahan di Indah. Tadinya gue mau makan di daerah Tebet, tapi beberapa tempat Bami yang gue mampuin nggak buka, mungkin karena lagi Idul Adha ya, jadi mungkin bukanya siang banget atau mungkin malah nggak buka. Jadi gue mau cobain ini nih, ngeling-ngeling yang udah gue sering lihat isinya di sosmed, tapi belum pernah gue mampirin walaupun deket dan posisi di rumahan ya. Gue masih pakai ini Brompton P-Line, dan ini adalah kondisi hari libur jam 11. Sepi guys, tapi banyak yang tadi pesan online juga. Oke, gue pesan dulu. Oh ya, ini menu-menunya. Ini gue pesan dulu dan nanti gue sama lagi. Oke, makanan gue udah datang dan yang gue pesan ini adalah mie halus 5 rasa. Jadi pilihannya itu mulai dari 3 rasa, 4 rasa, 5 rasa. Maksudnya itu adalah 5 macam topping ya. Dan yang gue pesannya adalah jumbo. Jadi harganya 76.000 dan isinya ini ada ngohyong, ada ayam cincang, ada babi cincang, terus ada babi merah dan ada lapjong. Dapat sayurnya juga dan ini ada gorengannya, ini artinya non halal ya guys. Jadi bakminya sendiri bisa dipesan, ada yang bakmi halus dan bakmi lebar dan bakmi alot, tapi katanya yang populernya adalah bakmi halusnya. Jadi gue pesan yang bakmi halus ya guys. Ini porsi jumbonya lumayan, nggak sampai yang banyak banget. Harum ya guys. Wangi minyak babinya itu nggak terlalu mendok banget, ada sedikit asin, dan kuahnya lumayan gurih, tapi ya balance ya, nggak terlalu asin. Jadi kayaknya gua kasih daun bawang dulu, lebih banyak lebih baik. Terus mungkin gua sambelin dikit kali ya. Ini sambelnya ini kayak sambel di blender nih, ini kayak sambelnya babi alot ya, dan dikasih gorengannya sedikit habis. Terus karena tadi ada asin, gue tuain sedikit.
baru kita mulai serunya. Harganya agak pricey ya, terutama untuk rumahan. Cuman kalau lihat isinya sih kayaknya lumayan premium. Ini baru mantap. Laptopnya nggak yang terlalu manis banget. Bumbunya banyak lalap ya guys. Gorengnya juga nggak sampai kering banget, masih dalamnya masih lembut. Jadi lebih pas buat gue kalau dituain sih. Biar asinnya agak turun. Cabai merahnya enak, lembut dan nggak manis. Mantap ya, waktunya banyak. Halo. Tiga kan halus, makanan satu ya? Itu buat siap kemarin. Saya udah langganan lama guys. Orang-orang terus sini. Jadi mereka itu ada mie kampung segala ya, ada nasi tim, pisau, bakso sapi, banyak juga. Ada semang. Seporsi aja. Kayaknya good decision guys, gua cari bakmi dekat rumah karena cuacanya jadi mendung sekarang. Kalau gua tadi makan di Tebet, dari Tebet pulang tuh mungkin sekitar 15-20 kilo. Jadi kayaknya tadi gue sekarang udah 70 kilo. Dari sini pulang paling tinggal ngesot. Topnya banget.
topping yang banyak. Ininya sih masih oke. Toppingnya masih segitu guys. Mungkin lain kali gue pesan yang toppingnya 3 aja, yang 5 tuh mas kayak kalau udah gini harganya jadi nggak pricey karena dagingnya banyak banget. Maka bebas kita. Gue 2 hari yang lalu beli buat gue makan sendiri. Ada sisa 3-4 entah. Udah lo makan aja. Coba lagi pulang di toilet. Pulang di toilet pasti. Hah? Lah tapi sebenarnya udah siapa? Oh kita bawa aja tuh. Jauh. Hah? Jauh. Ya taruh aja lebih sultan. Itu bolong-bolong sih. Itu gue 2 hari taruh di sini. Pak, udah habis? Gue kan beres-beres dulu dan nanti gue sama lagi. Oke, gue udah selesai makan dan ternyata memang keputusan yang tepat. Makan dekat rumah. Ini pas baru selesai makan, udah mulai gerimis guys. Untung rumah gua jaraknya udah nggak sampai 1 kilo dari sini. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Bagi yang kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka, jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue selanjutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.